Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Renungan hari ini berjudul Tidak Boleh Berinisiatif. Saudara mungkin bertanya, biasanya kita harus mengambil inisiatif. Ini kok judulnya Tidak Boleh Berinisiatif? Apa maksudnya? Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. 1 Korintus 7 ayat 12. 1 Korintus 7 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 12, 13 dan 14. Dikatakan begini. Ini judul perikopnya tentang perkawinan. Nah, ini sedang ada berita yang cukup heboh ya tentang perkawinan atau pernikahan. Kemudian ada yang bercerai ya. Perceraian terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang belum beriman, tetapi juga di kalangan Kristen. Nah, ini sangat miris. Kita pelajari saudara ya. 1 Korintus 7 ayat 12 dikatakan, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak boleh mengambil inisiatif untuk bercerai. Itu jelas. Kenapa? Karena Allah membenci perceraian. Di dalam Malaki pasal 2 ayat 16. Malaki 2 ayat 16. Dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan Allah membenci perceraian ya. Membenci perceraian. Itu kan Pak perjanjian baru. Perjanjian lama. Di perjanjian baru kan udah gak berlaku. Siapa bilang? Justru lebih tegas lagi Yesus mengatakan ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau sudah menikah, salah satu pasangan tidak boleh berinisiatif untuk bercerai dengan alasan apapun. Karena siapa yang melakukan perceraian itu menjadi musuh Allah. Allah membenci perceraian. Allah membenci orang yang berinisiatif, orang yang melaksanakan atau orang yang mengadakan perceraian. Karena perceraian itu tidak disukai oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, itu menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai musuh Allah ya. Sekali lagi, kalau kita melakukan apa yang dibenci oleh Allah, kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah ya. Sebagai musuh Allah, itu sesuatu yang berat. Bagaimana Pak ya? Kita kembali ke kasus seorang istri yang selingkuh ya dengan pria lain. Kemudian ketahuan ada bukti perselingkuhan mereka berupa rekaman, berupa rekaman lah, ya ada bukti. Kemudian si istri diperingati untuk menghentikan perselingkuhan itu. Bahkan mungkin ya si suami berinisiatif untuk mengkonter si pria tersebut untuk berhenti mengganggu tanda kutip atau berhubungan dengan istrinya ya. Kalau si istri masih tetap melanjutkan, demikian juga dengan suami tetap melanjutkan, kalau kasusnya seperti ini, bagaimana Pak ya? Meskipun si istri berselingkuh ya, si suami yang beriman tidak boleh berinisiatif menceraikannya. Itu Alkitab sudah sangat jelas. Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok.
Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan? Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah, saya punya pemahaman as a showcase. Karena itu saya harus merendahkan diri saya untuk sampaikan. Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu seperti robot, teman. Karena Tuhan ingin kita itu ada willing untuk choose. Kita ini boleh pilih. Pilih kita mau jadi apa, gitu loh. Lalu saya sampaikan, kamu juga punya anak, mau anak kedua. Mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh nggak kita sama-sama kembali? Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu, urusan domestik saudara, bapak. Dia bilang, urus sendiri. Wah, di situ Niko udah mau mukul itu. Saya harus tahan. Saya pun, makanya saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya berkuasa, dan saya lebih kuat posisinya. Dan dia salah gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini. Kan saya pengen keluarga saya balik. Ya. Makanya saya tutup. Saya nasihatin, tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu. Makin berani, lalu makin saya cerita sama orang nggak suka, dia bilang saya defense. Saya bilang, kalau saya berpikir secara opsi ya, kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak, ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, pisah kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini. Ini lucu nih. Dia bilang gini sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja. Istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar. Ini berdua cuma secara acting, hidup bersama. Seperti kakak adik. Memang sudah nggak cocok. Dan what? Saya nggak bisa. Makanya saya nggak boleh mengucapkan kalimat cerai. Tetapi ketika orang yang kita tegur makin kompak berdua, makin pergi berdua, karena sebenarnya kalau ditanya, dia mau nggak cerai sama saya? Oh enggak sebetulnya. Mereka cuma salah ngitung. Mereka berpikir, lu Kristen nggak mungkin cerai. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun, gue maki-maki lu nggak berani pukul gue juga. Makanya sampai masuk tahanan saya ngomong, saya sakit sekali di dalam tahanan kalau tahu kamu pergi berdua ke Singapura atau kemana-mana. Boleh nggak stop? Itu saya putuskan cerai. Pendeta saya Bentong marah sama saya. Pendeta David juga marah sama saya. Semua pendeta ya marah sama saya lah, secara logika lah. Terus dia kasih rekaman 9 menit, saya lupa. Pendeta datang besok saya, diputerin. Kira-kira kamu ini udah tanggung, Hok. Udah jadi saksi Tuhan, masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalanin saja? Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen jadi sempurna. Akhirnya saya bilang gini, saya terpaksa harus minta dari polisi rekaman pembicaraan selama di dalam Makobrimob. Tapi lu dengar, ini nggak bisa dipublikasikan keluar karena ada masalah kasus seperti ini. Lalu ini kasih dengar dia pada Benjamin, saya nggak tahu. Benjamin ngomong gini, Pak Tong bilang, siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istrinya. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas. Misalnya contoh gini ya, ketika saya memanggil pendeta di dalam tahanan untuk mendamaikan ketegangan adanya good friend ini gitu. Wah, saya diserang dia maupun teman-teman gereja yang pro dia atau teman atau pendeta yang pro. Kamu mempermalukan istrimu, membawa kepada pendeta. Dan dia selalu ngancam, ini cuma kita yang tahu berdua sama Tuhan. Kalau ada orang lain tahu kita cerai. Gak boleh tahu.
Saya bilang semua orang pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, saya bilang nggak ada yang tahu ya. Kamu aja nggak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong. Oh iya ya, kok saya tega ya? Kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya? Saya merasa bisa bersalah loh. Makanya saya katakan, apapun kondisi Anda, bacalah firman Tuhan. Anda ngerti nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun Anda. Saya ingat tanggal 28. Jadi kalau saya buka Alkitab saya itu ya, saya ingat banget tuh, tanggal 28 Februari, waktu saya buka itu ya, itu persis baca di, kalau nggak salah itu di bilangan. Kita nggak pernah tahu bilangan kan? Ya pasti nggak pernah pikir bilangan. Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan? Yuk kalau buka itu 28 Februari itu di bilangan numbers kan? Numbers 5. Di bilangan 5. Itu tuh protecting marital faithfulness. Kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi begitu saya baca di situ, saya kaget. Terus bilangnya begitu nggak? Ini adalah firman Tuhan. Bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga istrinya ada selingkuh, walaupun nggak terbukti, nggak teruji, dia harus bawa itu kepada seorang imam. Betul. Saya sampai protes Tuhan. Kalau nggak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir nggak terima ini Tuhan. Nggak fair ya. Kan bisa saja laki-lakinya paranoid. Tapi ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia. Nah, kalau seorang istri yang baik, tidak ada apa-apapun ketika suami membuat suamimu tidak suka. Kamu nggak pergi sama dia, apa sih ruginya? Masa kamu demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah, itu saya sudah mulai memahami itu. Berarti saya nggak salah. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen nggak boleh cerai dong. Kan saya nggak dapat iluminasi Matius 5:32. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7. Pasal 7 ayat 12 sampai 15. Jika ada seorang perempuan yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena anak-anakmu akan disebut anak-anak cemar. Justru anak kamu menguduskan dia dan anak-anakmu. Sama juga untuk suami. Tapi yang tidak beriman, jika kamu memaksa cerai daripada kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Nggak berani juga saya. Tetap nggak berani cerai. Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam hancur lah. Ini hancur semua nih. Akhirnya kenapa saya putuskan masukkan ke pengadilan segala macam? Dia hanya kasih saya 2 opsi. Cerai atau terima dia punya teman khusus. Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Betul. Makanya bagi saya harus cerai. Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Ya. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus. Ya. Tidak mungkin di dalam sebuah keluarga. Saya katakan istri itu harus ikut suami secara rohani. Karena istri adalah penolong. Maka saya putuskan minta pertobatan, minta tanda, dia tidak mau. Nah, sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai, dia bilang mau balik. Ketika kamu itu jadi iluminasi, saya tulis di buku itu, saya tulis semua ini. Bagaimana per hari itu firman Tuhan berbicara. Ketika Esau minta kembali dengan nangis air mata pun sudah tidak. Tadi Kak Elia bilang perceraian itu mutlak dilarang, betul ya? Betul. Tapi di dalam Alkitab juga tertulis ada bahwa boleh bercerai asal karena zina. Kecuali karena zina. Kecuali karena zina. Nah, itu penafsirannya Kecuali bagaimana? karena zina itu bukan legitimasi pembolehan perceraian. Itu statusnya mereka. Statusnya yang diungkapkan, bukan legitimasinya. Jadi statusnya, kalau menceraikan berzina, lihat paralelnya dalam Matius 18. Ayat tentang perceraian. Nah, ayat 9. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ingat ya, kecuali karena zina,
Siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Itu statusnya. Kalau dia menceraikannya, berarti dalam pengertiannya itu dia menceraikan istrinya karena zina, maka ia berzina. Kecuali karena zina, lalu berkawin dengan perempuan lain, ia berzina. Berarti Ini agak lawannya. membingungkan. Ya Agak memang sangat membingungkan. Jadi kalimatnya itu kan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Itu seolah-olah memberikan pengertian bahwa boleh bercerai asalkan kedapatan berzina salah satunya. Enggak. Kecuali karena zina itu bukan legitimasi kamu dibolehkan zina. Kalau kamu mengatakan itu diperbolehkan zina, itu akan menentang ucapan Yesus di dalam Markus, di dalam Matius yang sama, Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sampai di tidak situ boleh diceraikan. Dengar dulu, tidak boleh diceraikan manusia, itu udah mutlak nggak boleh. Bukan. Tetapi yang di bawah itu berbicara apa? Kalau di atas dikatakan tidak boleh, ke bawah tuh udah nggak boleh. Menafsir Alkitab itu begitu. Kembali ke ayat yang tadi Kak Elia bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan ya. Nah sekarang kita bagaimana kita bisa mengukur suatu pernikahan ini adalah sesuatu yang dipersatukan Tuhan? Ya makanya Standarnya sebelum menikah, Anda harus berkomitmen dengan pasangan Anda. Kalau Anda sudah berani melangkah ke mimbar gereja, berarti Anda sudah punya komitmen untuk bersatu. Itu dari Dengan dari pihak secara manusia. Tetapi yang dipersatukan, standar apa yang kita gunakan untuk mengukur ini dipersatukan Tuhan? Ya pernikahan itu Pak, pernikahan itu melalui gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Apakah Melalui semua gereja. orang yang menikah di gereja itu sudah pasti dipersatukan Tuhan? Ya ketika dia datang ke gereja, meminta restu gereja, dia meminta restu Tuhan enggak? Bukankah gereja itu adalah instrumen yang Tuhan pakai untuk memberkati manusia atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gereja? Itu tolak ukurnya ketika kamu datang ke gereja, kamu sedang datang kepada Allah untuk meminta kamu dipersatukan dalam sakramen, di dalam restu yang ilahi, agar ada apa? Ada saksi, dui ganda saksi. Jadi jangan bilang apa standarnya, jangan Tapi katakan ada begitu. ada orang yang ke gereja, menikah di gereja, tapi secara iman itu nggak percaya. Enggak, saya tidak mempermasalahkan apa imannya kuat kayak lemah kayak bagaimana kayak tidak. Tapi ketika dia datang ke gereja, dia komitmen ke gereja, hendak mempersatukan dirinya di dalam pernikahan itu, dia meminta restunya ilahi, maka tompangan tangan dari hamba-hambanya Allah itu adalah meterai bagi pernikahan itu. Makanya apa yang Jadi telah di situ dikatakan sudah dikatakan dipersatukan Tuhan berarti. ya persatukan Tuhan, karena rahmat tabisan itu diberikan oleh Tuhan Yesus turun-temurun ke rasul-rasulnya, ke pendeta-pendeta dan semua orang. Jadi jangan bilang apa indikatornya disatukan ketika sudah ditumpangkan tangan oleh pendeta dan di dalam nama Allah yang kudus, itu meterai, karena Roh Kudus itu nggak seperti angin puting beliung datang memberkati kamu. Dia memakai manusia. Dan ketika kamu diberkati, kamu mengimani pemberkatan itu. Dan ketika kamu mengimani pemberkatan dan penyatuan itu, lantas mengapa kamu mencerai-beraikan itu? Jadi tidak ada pembolehan perceraian itu, tidak ada. Jadi jangan bilang cerai itu boleh apa segala macam karena ini enggak. Ya, sebab ada orang-orang yang menggunakan alasan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia itu ayatnya tidak sesuai dengan kehidupan mereka.